Shalom semuanya. Shalom Bapak Ibu Gembala. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Dan yang saya yakini adalah yang saya rasakan ketika saya memperoleh kesempatan ini serasa surga di bumi. Bukan ya, serasa melayang-layang. Ya, karena ya jujur ya sepanjang pandemi hampir 2 tahun ini ya kita sudah jarang naik panggung, jadi sedikit demam panggung, bukan demam COVID ya, demam panggung. Ya, saya percaya kita semua ada karena anugerah Tuhan, amin. Ya, buat jemaat yang di tempat ini maupun yang ada di rumah atau di mana saja yang mengikuti secara online. Ya, pagi hari ini kita mau belajar dari satu tokoh di Alkitab yang luar biasa. Bahkan Tuhan sendiri yang memuji dia. Bahkan Tuhan sendiri yang berjanji kepada dia. Siapakah dia? Saya percaya kita semua pasti kalau kita baca Alkitab banyak tokoh. Tapi pada saat saya diberikan satu berkat yang luar biasa, Tuhan izinkan saya dapat ini. Dan saya percaya selama masa pandemi, pasal ini, kitab ini, itu menjadi pegangan yang ya, di wall-wall Facebook saya lihat, di Instagram, ya mungkin di mana aja ya. Satu perikop ini selalu didengungkan. Tapi sekarang saya udah jarang lihat. Ya, saya jarang baca lagi. Ya, saya katakan mungkin ya waktu awal pandemi semua orang begitu dekat ya, begitu melekat dengan Tuhan. Sampai ayat-ayat itu dihafalin ya, dikeluarkan, ya dikhotbahkan ya. Tapi saya sih ambil 3 ayat aja. Tapi jelas perjalanan kehidupan itu menjadi satu proses membuat kita mungkin sama seperti kondisi COVID. Pertama kita dengar seperti mencekam sekali. Padahal kalau kita mau teliti, kita mau tahu sekarang ini sebenarnya lebih serem dari yang pertama, amin. Tapi kenapa saya masih ngomong sama suami. Sebenarnya kalau kita lihat kondisi, informasi, berita sebenarnya lebih serem dari yang awal. Tapi kenapa manusia malah gampang ya, makan lebih banyak manusianya ngumpul-ngumpulnya. Ya mungkin merasa sudah biasa. Nah kita mau belajar dari satu tokoh ini. Kita buka di kitab Mazmur pasal 91. Ya, ayat yang ke-14, 15, 16 ya. Jadi kita belajar dari tokoh Daud. Ya, seorang yang luar biasa ya, sampai Tuhan sendiri yang memuji ya. Dikatakan ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Firman Tuhan yang luar biasa datang dari Tuhan sendiri memuji seorang Daud. Ya. Tuhan sendiri yang datang berjanji kepada Daud. Bagaimana dengan kita? Kita seringkali memuji diri kita merasa kita kuat, kita merasa kita hebat. Ya, jadi pagi hari ini saya berikan satu tema, hati yang melekat. Hati yang melekat kepada Tuhan. Sungguh hatinya melekat. Hati yang melekat ada hati yang melimpah dengan rasa syukur. Ada kasih. Walaupun di tengah persoalan, walaupun di tengah masalah. Masihkah kita bisa bersyukur ketika kita menghadapi satu masalah? Ataukah ketika kita menghadapi satu kondisi, satu persoalan, satu masalah, kitanya bukan melimpah dengan syukur, tapi kita mulai apa? Bersungut-sungut. Kita mulai menggerutu. Kita mulai menyalahkan satu dengan yang lain. Dan kita bahkan mulai menyalahkan Tuhan. Jujur. Ya, berapa banyak di tengah masa pandemi ini kita masih bersyukur.
Masih adakah hati kita melimpah dengan ucapan syukur? Ataukah kita sudah mulai, buat apa gue jadi orang Kristen? Buat apa gue jadi orang percaya? Toh Tuhan diam aja. Saya bilang kalau pertolongan Tuhan belum datang kepada kita, bukan berarti Tuhan diam. Amin. Kalau kita belajar lebih lagi ya, dikatakan apa? Hati yang melekat adalah hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Hati yang masih mengasihi Tuhan. Walau di tengah masalah. Poin pertama kita harus ingat. Hati yang melekat adalah hati yang selalu bersyukur. Jangan kita punya nama syukur, tapi kita enggak bersyukur. Setiap hari kita mengeluh, bersungut-sungut. Bahkan kita mulai menyalahkan kiri kanan. Padahal kalau kita baca ayat di atasnya, ya kata Daud apa? 1.000 di sisi kiriku, 10.000 di sisi kananku. Baru satu masalah aja kita sudah bersungut-sungut. Bagaimana 1.000? Bagaimana 10.000? Betul nggak? Ayo masing-masing ya. Saya bilang kunci kita percaya kepada Tuhan ada di sini. Next. Katanya nggak banyak waktu. Kalau boleh 10 menit. Ya, kita lihat bagaimana seorang Daud bisa dipuji Tuhan. Kita lihat ya, Mazmur pasal 42 ayat 12 dikatakan, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Kalau kita lihat Daud berkata, sebab aku bersyukur lagi. Berarti Daud tidak hanya bersyukur pada satu kali, betul nggak? Lagi, berarti terjadi pengulangan. Terjadi lagi, Ayub bersyukur. Berarti kalau kita lihat benar perjalanan kehidupan Daud, ya, perjalanan kehidupan Daud kita lihat dari menghadapi binatang kecil, binatang besar, sampai menghadapi manusia raksasa, sampai menghadapi peperangan yang luar biasa. Kita lihat Daud. Dia katakan, aku bersyukur lagi. Karena dia menyadari. Nah disinilah Tuhan memuji Daud. Dalam keadaan apapun, Daud masih bersyukur. Daud masih menyadari bahwa Tuhan penolongnya. Tuhanlah kekuatannya, amin. Apapun persoalan kita, ya. Nah, ketika hati kita melekat kepada Tuhan, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita baca ayat 14, 15, 16 dikatakan Tuhan sendiri menyatakan janjinya. Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan akan membentengi kita. Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan mengenyangkan kita. Apalagi sih masalah kita? Masalah kita cuma satu. Bosim. Ya karena kan jujur ya, kita mengaku bahwa Tuhan itu ada, kadang cuma di mulut, tetapi hati kita jauh. Loh jelas kok Alkitab katakan, bangsa ini memuliakan aku hanya dengan bibirnya, padahal hatinya jauh. Nah hati siapa yang tahu? Masing-masing kita yang tahu. Masing-masing kita yang tahu isi hati kita, bagaimana hati kita terhadap Tuhan. Bagaimana hati kita terhadap sesama? Hanya kita yang tahu, amin. Mulai biarlah hati kita terbuka di hadapan Tuhan. Dan jangan sampai kita juga ada satu lagi yang tahu. Nah, kalau posisi itu yang tahu, maka saya bilang masalah. Ya, hati kita Tuhan tahu, kita tahu. Dan satu pribadi yang memang selalu mengintai waktu yang tepat untuk menjatuhkan kita. Amin. Oke, terus kita lanjut lagi. Untuk memiliki hati yang melekat kepada Tuhan adalah mengenal nama Tuhan yang berkuasa. Mengenal nama Tuhan yang benar. Mengenal nama Tuhan dengan tepat, ya. Kadang kita cuma tahu, tapi kita tidak mengenal. Waktu saya masih di sekolah, satu kelas ada nama yang sama. Jadi ada cowok lah ya. Nah, dia bilang saya mau cari Ernawati. Padahal saya duduknya di depan kelas.
Saya mau cari Ernawati katanya. Tanyanya sama saya. Oh, Ernawati ada di dalam. Jadi dia masuklah cari namanya Ernawati. Memang ada satu teman saya namanya Ernawati. Bukan yang ini katanya. Lah yang mana? Ernawati. Ya Ernawati saya. Teman saya di luar diam aja. Yang kamu maksud mungkin yang di depan. Padahal yang ditanya saya di depan. Dia tahu nama saya Ernawati tapi dia gak mengenal. Nah saya bilang, ayo kalau kita punya hati yang melekat kepada Tuhan, kita mengenal siapa Tuhan kita. Kita mengenal namanya dengan benar. Amin. Next, terakhir ya Kak Mai. Cepat ya. Ya kita lihat, Mazmur 12 ayat ke-8. Ini hanya ayat-ayat referensi, mungkin ada waktu bisa dibaca. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah itu udah jelas, nama Tuhan begitu berkuasa. Nama siapa lagi yang ada di bawah kolong langit ini yang diberikan berkuasa selain dari nama Tuhan Yesus? Amin. Langit dan bumi, gak ada yang di tengah-tengah. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, Tuhan katakan apa? Aku akan melakukannya. Kalau kita lanjut ayat ke-15 dikatakan apa? Kita harus melekat kepada pokok. Sebab kalau di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Kalau ada waktu lanjutkan ayat 15-nya ya. Kalau kita mengenal nama Tuhan, kita minta sesuatu di dalam nama Tuhan, Tuhan katakan Tuhan sendiri akan memberikan. Saya nggak percaya dalam kondisi itu Tuhan nggak menolong kita, amin. Kita hanya kadang kurang bersyukur. Kenapa? Kita ada hari ini itu udah karena nama Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita masih hidup itu udah karena Tuhan. Ya, kita masih boleh ibadah walaupun dalam kondisi yang demikian. Kita bersyukur itu karena anugerah. Loh, kenapa kita masih mengeluh? Kenapa kita masih menggerutu? Kenapa kita masih bersungut-sungut? Mari, mudah enggak untuk bersyukur dengan kondisi yang sepertinya tidak ada harapan? Saya akan selalu katakan, hidup itu tak semudah membalik telapak tangan. Tapi kita mesti melatih diri kita, amin. Ya, kita mesti melatih diri kita dalam kondisi apapun. Kayak tadi, lagu tadi, diam dekat hadirat Tuhan. Next. Bagaimana hati kita tetap melekat kepada Tuhan? Kalau kita belajar karakter Daud, itu banyak sekali. Tapi kalau kita ambil dari poin ini, saya membagikan 3. 3 hal untuk kita selalu melekat kepada Tuhan. Yang pertama, cinta. Cintailah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah surat cintanya Tuhan buat kita, amin. Kita lihat Daud. Di Mazmur 119 ayat 97 dikatakan, betapa aku cinta Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Itu Daud. Daud itu siapa? Daud itu seorang raja. Kita siapa? Loh, seorang yang punya status tinggi, punya jabatan yang luar biasa, punya kedudukan yang luar biasa, aja melakukan ini. Mencintai firman Tuhan, bukan cuma mencintai, tapi dia mulai merenungkan. Dan bukan juga dia merenungkan, dia bahkan melakukannya. Ketika dia menghadapi, kau lihat dia tahu. Dia tahu firman Tuhan, aku menyertai. Maka dia bilang, aku datang kepadamu bukan dengan kekuatanku. Aku datang menghadapi kamu, ada dengan kekuatannya Tuhan. Lah itu Daud loh, seorang raja yang luar biasa. Kita mau belajar, ya. Saya lihat orang sekarang lebih banyak nonton TikTok-nya ya, jujur. Cuma saya heran, TikTok saya kalau dibuka anime semua. Jadi ubah anak-anak. Yang dilihat, ya saya bilang, itu luar biasa Pak. Ya, Tuhan memperlengkapi kita tuh luar biasa. Mungkin kita susah membaca, tapi kan setidaknya ada aplikasi untuk Alkitab online. Bolehlah dibuka, didengar ya.
Yang kita lihat apa? TikTok. Apalagi sekarang yang dikirim berita-berita yang bikin galau, ya. Kemarin teman SMP di grup dikirimkan kalau anaknya kena COVID, terpapar, terus masuk rumah sakit dengan 3 peserta, 3-nya mati, dia tidur dengan mayat. Yang viral ya. Jadi yang 3 itu meninggal, dia tuh masih, maksudnya bukan di kamar mayat, maksudnya orang itu meninggal, 3-nya meninggal dalam satu ruangan, dia berempat. Dia yang masih hidup, jadi tidak ada bisa dikuburkan, belum bisa diangkut, tidak ada kamar jenazah, semua penuh, jadi mau gak mau malam itu dia tidur di antara mayat-mayat. Saya bilang itu bikin galau, tapi sebenarnya jujur ya kalau kita rasakan itu galau. Tapi saya dengar pernah Bapak ngomong sama saya, Bapak Gembala pas dia di depan, Erna yang kamu lihat kemarin, awal tahun kemarin itu belum seberapa. Ke depan akan yang lebih horor lagi. Tapi memang benar ya, waktu saya dengar gak lama saya teliti, itu buat kita tuh seperti orang galau ya dengan kondisi demikian. Tapi kita mulai belajar pagi hari ini. Ayo kita melekatkan di hati kita kepada Tuhan. Ya, belajar seperti Daud melekatkan diri kita kepada Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 17 dikatakan apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, ketika kita mencintai firman Tuhan, kita mengerti. Ya, kita mengerti, ya mengenal Tuhan berarti kita mengerti kehendak Tuhan, mengerti isi hati Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan, maka minta sesuai dengan kehendak Tuhan, itu akan dikaruniakan kepada kita. Selama ini kita minta apa? Kita lebih minta kepada apa yang kita mau, betul enggak? Nah, untuk minta sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan tidak ada cara lain. Baca firman Tuhan, cintai firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Yang pertama, yang kedua, untuk hati kita bisa melekat kepada Tuhan, berdoa. Mazmur 32 ayat 6. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak akan melandahnya. Ayo, Daud menasihati kita, hendaklah setiap orang saleh. Kita saleh apa salah? Udah gak saleh, salah, gak mau berdoa lagi. Ya kan? Ayub loh orang saleh. Ayub kan orang saleh kalau Alkitab catat. Banyak orang saleh. Loh kita udah tahu kita kadang banyak salah, kita gak mau berdoa. Padahal kalau kita tahu, kita mengerti doa itu ada hubungan kita dengan Tuhan. Loh bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Bagaimana kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau? Kalau kita gak pernah punya komunikasi dengan Tuhan. Ayo, jemaat yang dikasihi Tuhan, termasuk saya, mari kita sama-sama. Hari-hari ini saya katakan gak ada lagi untuk kita bisa berkumpul, mau nyembah, hirup pikuk seperti dulu, gak ada. Tapi ayo masing-masing kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Punya hubungan pribadi dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Kita bangga loh jadi orang Kristen, kita bangga loh punya Tuhan Yesus. Dia gak menyuruh kita untuk berdoa di satu tempat. Tuhan katakan apa? Berdoa, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita menyembah kepada Allah dalam roh dan kebenaran, itu udah gak ada batas ruang dan waktu. Kapan saja, di mana saja, siapa aja boleh nyembah. Yang penting ininya hatinya. Betul? Yang terakhir, yang ketiga.
Saya ambil 3 aja. Ya, jadi yang pertama adalah cintai firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Amalkan firman Tuhan. Yang kedua, berdoa. Ayo orang-orang yang saleh, hendaklah setiap kita berdoa. Punya waktu, ya. Jangan kita banyak TikTok. Ya, punya saya nggak bisa buka, saya bersyukur juga sih. Kalau nggak saya TikTokan juga ya. Nah, yang ketiga, mau bertobat. Ya, kalau kita mau hati kita tetap melekat kepada Tuhan, ayo mau bertobat. Kalau kita baca ya, kalau punya waktu baca di kitab Mazmur pasal 51, bagaimana seorang raja, seorang yang luar biasa seperti Daud, ketika ia jatuh ke dalam dosa, datang seorang hamba Tuhan untuk menegurnya. Kita lihat Daud, boro-boro kita mau ditegur hamba Tuhan, baru khotbah di atas sudah bilang, lu nyindir gua ya. Emang di sini aja gua bisa ibadah, ya kan? Siapa yang tahu? Hatimu, ya kan? Emang mau hamba Tuhan pakai ayat nyerang gitu? Saya juga mau kalau gitu. Enggak ada, firman Tuhan itu memang untuk membangun. Betul? Untuk mendidik, untuk memperlengkapi kita. Supaya apa? Supaya kita sempurna seperti Bapa di surga, sempurna. Sempurna. Ya. Tujuan daripada kehidupan kita, ujung-ujung dan akhir-akhir ini adalah kemuliaan. Amin. Nah, kita seringkali kita tahu kita berdosa, tapi kita tidak merasa kita berdosa. Nah, ketika firman Tuhan itu datang menegur kita firman Tuhan aja kok, hanya dibacain. Udah gitu datang, tiba-tiba ada hamba Tuhan. Dah agak Bapak Gembala kita ya kan, ingatkan kita. Loh, kita bukannya bersyukur, kita mulai menggerutu. Emang lu aja yang bersih? Emang lu gak berdosa? Mulai kita. Ayo kita belajar seperti Daud. Punya hati yang lembut. Untuk ditegur, untuk diperbaiki. Alkitab katakan bahwa semua manusia itu tidak ada yang benar. Benar karena apa? Pandangan kita. Benar menurut kita. Padahal kalau kita mau bicara tentang benar, benar itu ukuran firman Tuhan. Benar ukurannya kebenaran firman Tuhan, bukan benar menurut kita. Kalau kita benar melakukan sesuatu benar, saya katakan, kalau kebenaran yang kita lakukan itu pasti menyenangkan Tuhan, pasti menyenangkan sesama. Kalau yang kita lakukan sebelah masih kecewa, masih disakiti, berarti itu belum kebenaran. Ayo, miliki hati yang lembut apa? Untuk bertobat. Apalagi hari-hari ini. Lebih banyak waktu kita datang kepada Tuhan. Biar Tuhan selidiki hati kita, amin. Biar Tuhan selidiki kita. Kalau sampai satu ketika kita menghadap Tuhan, kita sudah bersih. Ada waktu kita datang melekat kepada Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Selidiki masing-masing hati kita. Kita gak usah lihat kiri kanan, kita lihat siapa, tapi kita lihat diri kita. Di mana hati kita saat ini? Apakah kita masih melekat kepada Tuhan? Apakah kita masih dekat dengan Tuhan? Kalau kita katakan kita melekat dengan Tuhan, masihkah engkau mencintai firman Tuhan? Masihkah engkau berdoa? Berdoa sih pasti ada. 3 kali sehari pada saat mau makan. Tapi berdoa yang lebih lagi sampai masuk menyentuh hati Tuhan. Masihkah kita lakukan? Masihkah kita bertobat? Kalau kita tahu kita salah. Saya bilang Roh Kudus itu luar biasa. Dia lembut masuk ke dalam hati kita. Ketika kita lakukan,
Yang saya sering kali lihat, ketika saya salah menjawab sesuatu, walaupun tidak menyakitkan, tapi saya tahu sebenarnya saya nggak boleh jawab begitu. Itu udah ada. Tuhan, ampuni saya. Lepaskan dari setiap perkataan sia-sia untuk ditampung di telinga orang yang dengar. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya Yesus. Sebelum kita angkat perjamuan kudus ini, kita naikkan satu pujian. Kita minta Tuhan selidiki hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku. Mari masing-masing kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Apakah hati kita masih melekat kepada Tuhan? Ataukah proses kehidupan ini sudah membuat kita jauh dari Tuhan? Dan hati kita mulai terserongkan. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lagu lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Masing-masing kita datang kepada Tuhan. Biarkan Roh Kudus menyelidiki setiap hati kita. Apakah kita masih melekat kepada Tuhan akhir-akhir ini? Kalau kita katakan kita melekat, ayo kita berjuang sampai akhir. Mari kita angkat perjamuan kudus ini. Ketika masing-masing kita mengangkat roti dan anggur ini, kita melihat betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Roti ini adalah lambang tubuh Kristus. Bukti pengorbanan Tuhan menanggung setiap masalah kita. Menanggung setiap beban kita. Menanggung kelemahan kita. Menanggung sakit penyakit kita. Ketika kita menyadari sekalipun yang kita angkat adalah roti biasa. Tapi ketika iman itu mengubahkan, roti ini menjadi tubuh Kristus yang sudah mati buat setiap kita. Mari kita makan bersama. Dan kita angkat anggur ini. Firman Tuhan berkata bahwa anggur ini adalah lambang darah Tuhan sebagai penebusan atas setiap dosa kita yang ditanggung di atas kayu salib
Mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami sudah menerima pengorbanan-Mu di atas kayu salib sebagai bukti cinta Tuhan kepada setiap kami. Dan biarlah pagi hari ini ketika firman Tuhan disampaikan, hamba percaya bahwa firman Tuhan itu tidak akan kembali sia-sia. Firman Tuhan itu akan bekerja di antara setiap kami, mengingatkan setiap kami bahwa hari-hari akhir ini kami perlu melekat kepada Tuhan. Karena kami tahu ketika kami melekat kepada Tuhan, hati kami melekat, maka kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan.